Raisa membantu Dido mengepak gorden-gorden yang sudah selesai dijahit. Gorden itu untuk rumah Malik yang baru. Motif dan bahan gorden itu dipilih oleh Raisa dan Malik, dirancang oleh mereka berdua untuk rumah cinta, rumah masa depan Malik dan Raisa. Kini gorden itu sudah siap untuk dipasang. Kalau awalnya Raisa mengerjakan semua itu dengan penuh semangat dan harapan, kini ia menatap tumpukan gorden itu sambil menahan perih di hatinya, karena bukan dia yang akan menghuni rumah itu. Anissa, gadis pilihan Umi yang akan membersamai Malik di rumah itu, menjadi nyonya rumah dan ratu di hati Malik. Ketika di Sukabumi saat pernikahan Tian tempo hari, Umi bilang padanya ingin rumah Malik cepat selesai agar setelah menikah nanti bisa segera ditempati oleh Malik dan Anissa. Makanya Raisa minta Dido memprioritaskan pengerjaan gorden untuk rumah itu. Hati boleh hancur, tapi profesionalitas tetap dikedepankan. Harusnya Raisa hadir di rumah itu saat Dido memasangnya, tapi tidak. Raisa sudah memutuskan untuk mundur menjauh dari Malik. Sebelum harapan semakin tumbuh berkembang, ia tidak ingin hatinya akan semakin terluka. Ketika Damar mengkhianatinya dulu, ia bersedih, ia terluka, tapi kemarahanlah sebetulnya yang lebih mendominasi perasaannya. Marah karena sudah dibohongi, marah karena sudah dikhianati, marah karena rumah tangga yang sudah mereka bina hancur sebab kelemahan hati Damar, marah karena Saka putranya harus hidup tanpa kasih sayang papanya. Kemarahan itu telah membuat ia tidak begitu merasa bersedih dan terluka. Bahkan ketika Damar sudah berada di tahanan, Esa malah merasa iba pada mantan suaminya itu. Segala rasa sakit, rasa marah yang pernah memenuhi hatinya pelan-pelan terkikis. Dulu ia dan Malik pernah berucap bahwa mereka berdua akan balas dendam pada Damar dan Ayuna. Namun sekarang, bahkan Raisa tak pernah mengingatnya lagi. Mungkin karena sudah ada Malik yang mengobati lukanya. Tapi kini, ketika ia harus kehilangan Malik, ia merasa luka yang sangat menyayat hatinya. Memang, ia baru beberapa bulan ini bersama Malik. Namun kebersamaan mereka saat sama-sama dikhianati oleh pasangan masing-masing membuat keduanya saling menguatkan. Perhatian dan perasaan cinta dari Malik yang ditujukan pada Raisa dengan cepat mengobati kecewa dan luka yang telah dibuat Damar. Rasa nyaman dan harapan tumbuh subur di hatinya. Secepat itu ia bisa menggantikan Damar dari hatinya. Namun secepat itu pula ia harus kehilangan Malik. Raisa tak mengira kalau semua rasa indah yang tengah bersemi di hatinya harus pupus tanpa belas kasihan. Menjelang sore, Dido sudah selesai memasang seluruh gorden di rumah Malik. Ia sudah kembali lagi ke rumah. Bagus rumahnya Pak Malik ya, Mbak. Interiornya keren abis. Rasanya betah berlama-lama di rumah itu, ujar Dido. Tapi di pekarangan samping rumah masih berantakan. Katanya sedang dibangun kolam renang dan taman. Keren Pak Malik. Raisa menarik nafas mendengarnya. Semua itu ia dan Malik yang merancangnya. Ada rasa penasaran melihat hasil kerjanya dengan Malik merancang interior rumah itu. Tapi tidak, Raisa tak mau menginjakkan kaki ke rumah itu, hanya membuat luka hatinya makin berdarah.
Ketemu Pak Malik tadi di sana, Do, tanya Raisa. Ketemu. Dia menanyakan Mbak Esa. Aku jawab sesuai yang Mbak pesankan bahwa Mbak sedang ke Bogor. Di rumah itu tadi juga ada Umi dan Teh Anissa. Raisa menoleh. Umi dan Anissa ada di sana. Apakah Malik sudah pindah ke rumah itu? Kenapa Malik tidak memberitahu padanya? Apa karena ada Anissa sehingga Malik tidak memberitahu Raisa? Tapi mungkin saja Malik mau memberitahukan padanya. Tapi karena Raisa mendiamkan semua panggilan telepon Malik, akibatnya ia jadi tidak tahu apa-apa lagi tentang Malik. Tapi Pak Malik hanya sebentar. Ia pergi dengan Teh Anissa, kalau nggak salah ke kantor imigrasi, mau ngurus paspor. Dengar-dengar ada yang mau ke Arab gitu. Sayang nggak begitu jelas. Raisa menarik nafas dalam-dalam dan mengembuskannya pelan-pelan. Mereka sudah semakin jauh melangkah, pikir Raisa. Dulu Malik pernah bilang mau mengajak Raisa menunaikan ibadah umroh kalau mereka sudah menikah nanti. Ibadah sambil bulan madu, begitu kata Malik dulu. Ternyata angannya itu akan diwujudkan bersama Anissa, bukan Raisa. Mendengar cerita Dido makin menguatkan Raisa untuk menjauh dari Malik. Setiap Malik meneleponnya tak pernah lagi diangkatnya. Begitu juga pesan yang dikirim Malik tak pernah dibacanya. Kalau Malik datang, ia tidak pernah mau menemuinya. Orang serumah disuruh berbohong oleh Raisa agar mengatakan bahwa Raisa sedang pergi. Menjelang tidur malam itu, iseng Raisa membuka laman sosmed. Ada berita yang membuat matanya tak jadi mengantuk. Sidang putusan cerai Ahmad Jamalika, pemilik MJP Group, digelar hari ini. Sidang putusan itu hanya dihadiri oleh Malik dan pengacaranya saja. Sedangkan Ayuna, istrinya, tidak bisa hadir karena masih berada di tahanan dalam kasus perzinahan dan perbuatan tidak menyenangkan yang dituduhkan padanya. Hadir di sidang tersebut, Malik ditemani kedua orang tuanya dan seorang gadis yang diduga adalah calon istrinya. Raisa menaruh ponselnya. Dicobanya memejamkan mata, tapi tak kunjung bisa tertidur. Bersambung.